Kalau di hardware, ini saya udah nyiapin ya hardwarenya. Berarti tinggal ganti ininya nih. Saya ganti dulu ya ke WiFi punya saya yang ada di sini kelas robot. Kemudian masukin passwordnya. Nah, dan ini saya coba masukin dulu ke ESP32 saya. Ubah dulu ESP32-nya. Kemudian, ya agak lama ini. Bentar ya. Dah, coba portnya. Oke, saya upload ya. Nah, sambil sambil apa? Sambil saya pasang dulu sensornya ya. Nih, teman-teman kalau mau lihat hardware punya saya boleh ya. Barangkali ada yang penasaran. Kita pakai kamera aja deh. Kelihatan gak sih? Nah ini. Nah ini ESP32 punya saya. Nah gitu ya. Nah ini sensor gasnya nih MQ2. Kalau nggak ada MQ2 bisa pakai sensor analog lain ya bebas. Kalau sensor MQ2-nya nggak ada. Oke, PCC GND. Ini sambil nunggu upload, saya sambil masang ya sensornya. PCC-nya yang warna orange. Oke, sebentar ya. Sensornya udah nyala. Tinggal masukin pinnya ya, sensor pinnya. Oh ya ada error, built-in LED-nya nggak ada. Oh ya karena ESP32 yang versi saya nih nggak ada built-in LED-nya ya. Bentar. Oh ini masih pasti lama nih yang ada di board. Bentar. Pakai Define aja deh. Gimana nulisnya built-in LED? Built-in LED. Built-in LED. Nah, misalkan dua gitu ya. Oke, kita upload lagi. Oke, sebentar sambil nunggu, saya sambil ngerangkai. Nah, tinggal dari analog ya, analog outputnya. Kayaknya jelek ya ini ya. Bentar, ya, kabelnya jelek nih. Sebentar. Oke, tunggu ya. Sambil nunggu upload, saya akan ngerangkai dulu. Ini saya pakai ESP32, di bawahnya pakai seal ya, biar gampang ngerangkainya. Oke. Kan di sensor gas itu ada tiga. Ya ada empat sih sebetulnya. Yang PCC ke 5 volt, yang ini ke ground. Bisa ke 3,3 volt juga, tapi mungkin nggak panas ya. Dia tuh harus panas. Terus pinnya, pin analognya ke 34 ya. Pin analognya dipasang ke 34 mana 34. Dan nih udah nyala. Biasanya dia nunggu berapa menit gitu ya sampai si probnya ini panas ya. Gitu. Hmm, udah, kita coba lihat juga di serial monitor. Oh, ada riset nih, bentar, bentar, bentar. Brown out. Apa nih brown out? Ada yang tahu nggak? Brown out. Brown out itu kekurangan daya, teman-teman. Brown out itu artinya dia kekurangan daya ya. Jadi si ESP32-nya harus dikasih power eksternal. Saya pakai adapter ya. Brown out. Ini saya pakai yang 91 ampere kayaknya cukup. Brown out. Nih, saya kasih power eksternal ya. Nah, mantap, jalan.
Siapa tuh teman-teman ketemu error brownout ya, bisa jadi masalahnya itu gitu ya. Oh, oke, kita lihat. Oh, relaynya nyala ya tapi. Oh iya, relaynya ngedip-ngedip ya. Ya udah nggak apa-apa. Nih, kita lihat teman-teman di sini ini di tabelnya juga connect terus ya. Tuh. Ini harusnya sama dengan yang di serial monitor ya. Oh, 48 kan? Di sini juga udah masuk ya. Terus coba yang di real time-nya. Eh, nih, mungkin saya coba pakai ini ya, pakai apa tuh? Korek, 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 mana korek? Hmm. Nah, pakai korek nih. Pakai gas ya, pakai gas nih. Saya coba semprotin ke ini gasnya. Duh, naik ya. Nilainya naik jadi 1000 tuh. Nih, coba saya naik. Pakai gas lagi. Waduh, apinya nyala. Naik lagi ya. Yang paling naik itu pakai spidol ya. Mana ada nggak ya spidol ya? Pakai spidol tuh bisa naik banget ya si nilainya. Nah, nih pakai spidol nih. Nah, pakai spidol nih ya. Saya deketin. Oh, naik dia. 800, 869, 1000. Ya, lumayan lah ya segitu ya. 1000 ya. Pakai spidol. Kalau pakai gas ya paling sekian berapa lah ya tuh. Nggak terlalu gede. Gitu. Udah real time ini. Datanya udah masuk. Gitu paling. Ya itu aja materinya. Silakan barangkali ada pertanyaan. Iya boros dah ya. Lumayan makan banyak arus. Iya betul. Harusnya eksternal gitu ya. Soalnya dia manasin si probnya itu kan. Mas mau tanya kalau pakai sensor analog ECG lalu grafik-nya bisa bisa bisa. Basicnya dari sini ya. Yang penting datanya kekumpul dulu. Mau ditampilin ke grafik, mau ditampilin ke gauge, itu kan urusan di klien aja. Yang penting datanya ini dulu. Beda sama MQTT JS. Oh mungkin maksudnya MQTT yang dari sisi klien ya. Beda, beda Mas. Kalau pakai MQTT JS yang dari sisi klien, itu kekurangannya adalah, nih saya punya nih, kayak contoh, oh ya project line follower ya yang kemarin di workshop line follower nih ada nih. Nah ini tuh kekurangannya kalau kita PUPEX search, dia kelihatan semuanya ya, termasuk scriptnya. Jadi orang bisa tahu kayak pengaturan-pengaturan MQTT-nya gitu loh ya. Jadi brokernya apa, topiknya apa, orang bisa tahu gitu ya. Jadi tergantung projectnya. Kalau projectnya ini untuk IoT yang di deploy ya, ya IoT harus di deploy ya, biar online ya. Ya berarti kan eh, nggak bagus nih, nggak aman tuh kelihatan ya semuanya. Bisa dilihat datanya. Orang cukup klik view backshot, oh udah kelihatan nih brokernya connect ke mana, terus ininya connect ke mana gitu kelihatan banget kan. Nah kalau kita pakai yang cara kita sekarang, yaitu pakai MQTT yang dijalankan di Node.js gitu ya, di sisi server, itu orang nggak bisa lihat ya. Orang nggak bisa lihat pengaturan MQTT-nya. Jadi apa tuh? Lebih aman, ya lebih aman. Ya kayak contoh ini aja nih, ini PU Paxos. Nggak ada di sini, nggak kelihatan. Ini bukan, ini bukan pengaturan, ini mah cuman, ya ini mah kan ya dari sisi klien aja kan ini. Nggak ada brokernya, orang nggak tahu di mana brokernya ini, nggak akan tahu. Karena brokernya, broker, topik dan lain sebagainya itu kita simpan di sisi server. Jadi orang nggak bisa lihat gitu ya istilahnya. Kalau kita websitenya kita deploy ke online, orang nggak akan tahu brokernya apa, username-nya apa nggak akan tahu. Jadi lebih aman menggunakan cara ini. Tapi balik lagi ke kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya memang harus seperti ini ya berarti pakai cara ini. Kalau kebutuhannya nggak perlu, orang boleh kok lihat broker saya nggak apa-apa. Ya udah berarti pakai yang cara MQTT.js kayak gitu. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik. Kalau lebih aman ya pakai ini. Izin bertanya Mas, ini kita pakai framework Express.js. Kalau kita pakai framework lain seperti Next.js, apakah bisa? Kebutuhan baru. Oke,
Mungkin saya jelasin dulu perbedaan antara Next dengan Express ya. Express itu framework yang kita bikin dari nol biasanya ya. Kayak sekarang kan kita bikin sendiri tuh, bikin sendiri apa tuh? Semuanya kita bikin sendiri kan. Kayak tadi kan kita ngolah-ngolah sendiri itu Express. Kalau Next.js itu mirip-mirip Express framework juga, tapi Next.js itu masnya udah dikasih coding gitu ya. Kayak kayak di Laravel kan, Laravel dikasih coding kan. Jadi mungkin kesulitannya kalau di Next itu masnya harus belajar kerangka mereka karena codingnya udah dikasih sama kayak Laravel kan. Laravel kan udah dikasih tuh codingnya. Nah, kita harus mempelajari framework Laravel sekaligus codingnya kayak gimana gitu kan. Kalau di Express enggak. Di Express itu ya kita sendiri yang bikin codingnya dari awal gitu. Bedanya itu aja. Kalau pakai Express bisa kok. Sama kalau mau dibikin seperti ini sama, cuman masalahnya adalah kalau di maaf, kalau pakai Next.js ya. Kalau di Next.js masnya harus ngikut aturan kerangka yang sudah disediakan oleh Next.js-nya. Sebetulnya itu lebih bagus ya karena udah udah disediain gitu ya. Ini contohnya kayak gini loh. Kerangka penyusunan folder yang baik tuh seperti ini. Sama kan kayak di Laravel. Di Laravel juga udah dikasih kan. Cuman bagi yang baru kan, aduh, tiba-tiba belum ngoding apa-apa udah banyak aja foldernya gitu. Udah banyak aja filenya gitu. Ya ya nggak masalah kan itu framework namanya ya. Kayak gitu. Bisa kok. Jawabannya bisa kalau mau pakai Next.js. Kenapa imigrasi mungkin di Laravel kurang-kurang begitu. Ya Laravel sih kurang, nggak tahu juga ya. Oh ya. Rata-rata sekarang pakainya Next yuk. Rata-rata pakainya Next. Banyak lah ya. Laravel masih dipakai mungkin untuk proyek UMKM ya. Masih kok, masih banyak yang pakai. Bahkan WordPrest itu juga masih banyak yang pakai. Untuk proyek-proyek kecil lah ya. Untuk UMKM gitu ya. Untuk yang gede-gede ya, ya Next.js kalau JavaScript, Django gitu ya kalau ini. Kalau microservice ya bisa pakai Express kayak yang sekarang. Tapi pengembangannya harus benar-benar ini sih. Cuman Next.js itu kan enaknya udah jadi ya. Udah aman lah istilahnya gitu. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Barangkali. Nanti rekamannya mungkin saya kirimkan agak lama ya. Saya coba lagi ya. Coba lagi nih. Nah, gini. Real time tuh. Nanti nunggu dulu lah rekamannya. Nunggu dulu. Tapi sebetulnya ini live ke YouTube juga ya. Kalau mau lihat rekaman bisa lihat di YouTube aja sih. Di YouTube harusnya udah ada. Masuk juga Mas ke database. Bisa cek di apa tuh? Di PHP My Admin ya. Bisa cek di PHP My Admin. Lalu ke apa tuh? Ke dashboard ya. Bukan sensor data. Nah, ini tadi. Nah, masuk juga tuh Mas ke sini. Ada juga kok. Masuk juga ke database. Karena yang tampil di tabel ini tampilnya ngambilnya dari database kan. Kayak gitu. Link YouTube-nya buka aja kelas robot ya. Cari aja kelas robot. Kelas robot. Sip. Oke, gitu teman-teman semuanya. Sekali lagi eh apa ya, kalau dirasa ini bermanfaat mungkin saya cukup senang kalau teman-teman mau nge-screenshot ya atau memfoto kegiatan ini kemudian diposting ke Facebook gitu ya dan juga di tag ke saya gitu ya seperti itu. Oh, kalau ada pertanyaan mengenai proyek ini nanti teman-teman misalkan baru mau lanjutin setelah kegiatan ini selesai melihat kembali dari recording gitu ya. Silakan tetap gabung di grup aja nanti saya bantu kalau misalkan ada kendala error atau apa ya. Selain saya juga nanti mungkin teman-teman lain yang sudah praktikum juga bisa bantu juga ya. Kalau ada error atau apa gitu. Silakan jangan keluar dari grup aja. Terus juga untuk sertifikat, barangkali teman-teman ada yang membutuhkan sertifikat akan segera diproses ya maksimal seminggu lah ya. Nanti akan saya proses, saya akan buatkan. Nanti teman-teman tinggal download aja di portal. Nanti mengenai portalnya akan saya infokan di grup WhatsApp seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Siap, terima kasih juga Mas. Oke, siap. Ya, baik.
Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan ini juga ya, 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan. Yuk, mari malam semuanya. Terima kasih Pak Ajang. Yuk, makasih juga Pak. Mari. Yuk, saya tutup ya semuanya. Mari. Yuk, sama-sama Mas. Yuk, izin saya tutup ya semuanya. Mari. Sampai ketemu di grup ya. Kita masih bisa chat-chat-chat di grup ya. Yuk, yuk, terima kasih. Mari semuanya.